耄地走狗为好歹！啊！不识好歹，还有下留情吗？ Kali ini kita bakal melanjutkan buat Tonghua Stellar Transformation atau madarinya Xing Sempien guys. Buat season 5-nya untuk part 4 atau episode 4. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat bisnis transaksi artefak ilahi Kaisar Yi pun segera dimulai. Di mana orang-orang di sana mulai berkumpul dan tiba-tiba ada sekelompok orang-orang di sini yang menyerang dan ingin mengambil artefak ilahi itu guys. Tapi mereka berhasil dibantai oleh para penjaga. Ada juga satu orang yang berhasil melarikan diri. Tentu para penjaga pun mengejarnya dan ingin membantainya. Sayangnya orang itu meledakkan diri dan meninggoy guys. Yang dimana itu membuat penjaga segera kembali ke tuan mereka. Di sini si Xiao Yi mengikuti mereka dan melihat ada sebuah kesempatan, sehingga dia segera menculik salah satu penjaga di sana dan menyamar menjadi penjaga itu guys. Awalnya sih si penjaga sempat curiga ya, karena si temannya kok udah nggak ada di belakangnya gitu. Tapi untungnya Xiao Yi yang menyamar itu memberikan alasan, sepatunya sempat terlepas, hampir saja ketahuan dia guys. Setelah itu penjaga segera kembali dan melaporkan kalau orang yang kabur tadi sudah meledakkan diri dan meninggoy. Tentu mendengar itu tuan mereka pun tidak peduli, segera bergegas untuk berangkat dan akhirnya kita pun masuk ke intro. Kita diperlihatkan ada seorang penari di sebuah restoran dan di sana ternyata ada si Qin Yi yang menggunakan wujud Liu Xingnya sedang duduk minum teh guys. Di sana salah satu pelayan menghampirinya dan mengatakan kalau dia sudah menyiapkan permintaannya Qin Yi. Nampaknya Qin Yi menggunakan nama Si Shuang. Dia memberikan informasi kalau dia sudah berhasil menukarkan barang dengan batu esensi roh kelas atas yang Qin Yi butuhkan. Qin Yi pun senang dan segera memberikan satu batu esensi roh sebagai imbalan guys, yang dimana itu membuat sang pelayan auto senang dan menawarkan diri kembali kalau semisal Qin Yi membutuhkan bantuannya kembali. Xi Shuang公子，您可以清点一下，明时小人已兑换好了。Setelah itu, orang di restoran mulai bergibah menggosipkan sesuatu hal. Mereka penasaran soal benda apa yang ditransaksikan antara Kaisar Yi dan Kaisar Iblis Sui guys. Orang-orang mulai menyangka kalau itu adalah artefak ilahi karena kedua kaisar raja sampai mengakui benda itu loh. Dan juga ada orang di sana yang menyadari kalau banyak sekali kultivator di restoran ini. Mereka pun mulai mencari kesempatan untuk merebut harta itu saat terjadi kerusuhan guys. Qin Yi juga sempat penasaran dengan tingkat kultivasi mereka. Jadi dia pun diam-diam melihat satu persatu orang-orang di sana untuk mengetahui tingkat kekuatannya. Nggak disangka-sangka, orang-orang yang berada di sana adalah orang-orang yang memiliki tingkat kultivasi tingkat tinggi guys. Wow. Gak lama dari itu juga, kapal dari Kaisar Yi pun segera datang ke gedung Lan Houyun dan mereka pun segera bergegas untuk memasukkan artefak ilahi serta menyegel gedungnya guys, supaya orang luar nggak bisa masuk. Tentu orang-orang di restoran nggak tinggal diam dong, mereka langsung ikut bergerak. Qin Yi melihat itu juga segera bergegas pergi ke gedung Lan Houyun. Lan Houyun Lou Fengbi. Tidak lama dari itu ada seorang gadis yang muncul dengan parasnya yang super cantik dan namanya adalah Qiang Yan, adik dari Qiang Li, yang dimana dia berada di ranah mistik immortal tingkat 1. Saat Qiang Yan ini melewati Qin Yi sempat terpesona sekilas guys, karena wajahnya cukup mirip sama dengan Li Er. Waduh, jadi flashback nih.
Pasti Qingyi kangen sama si Li'er ya guys ya. Wajar dong, udah puluhan tahun gak ketemu soalnya. Kedatangan Qiang Yan ingin menemui kakaknya Qiang Li. Dia juga mengatakan kali ini dia ingin ikut dengan kakaknya guys. Tidak lama dari itu, para kultivator di sana pun mulai menyerang segel dari gedung Lan Houyun. Qiang Li tidak tinggal diam, segera menuju ke gedung Lan Houyun guys. Hatinya ditinggal, Qingyi pun langsung menghampiri Qiang Yan dan menasihatinya kalau tempat ini sangat berbahaya. Tapi Qiang Yan tidak peduli dan segera menyusul sang kakek ke gedung Lan Houyun. Di satu sisi, Qingyi merasa kalau Qiang Yan ini sangat mirip dengan Li'er guys. Setelah itu, para kultivator lainnya juga mulai menyerang segel gedung. Tapi tiba-tiba segel itu mengeluarkan cahaya sangat terang, dan apa yang terjadi? Duer, para kultivator yang menyerang gedung itu dibantai oleh dua penjaga gedung, yang dimana mereka itu berada di tingkat mistik immortal dan Demon Emperor tingkat 7 guys. Ini mah kuat banget ini. Mereka mengatakan kalau mereka nih akan mengkonfirmasi dan mengintrogasi semua orang yang ingin bertemu dengannya. Tapi salah satu orang di sana mulai emosi karena mereka berdua seenaknya saja membantai orang-orang di sana guys. Dia pun langsung mencoba maju dan menyerang. Namun sayangnya orang itu dengan mudah dikalahkan dan dibantai. Dua penjaga gedung itu juga mengatakan jika ada seseorang yang mencoba melanggar, itu bakal langsung dibantai dieksekusi di tempat. Mereka mulai menyerang seseorang yang bernama Pi Tao Tongzi. Yang dimana tentu Pi Tao Tongzi kewalahan dan pada akhirnya dibantai. Waduh, ini dua penjaga gedung main bantai aja sadisnya bukan main. Qiang Yan sempat menasihati Qingyi untuk berhati-hati karena mereka berdua berada di ranah mistik immortal dan Demon Emperor tingkat 7. Dan penjaga gedung itu pun mulai menyerang orang-orang di sana guys tanpa pandang bulu. Sehingga pertempuran pun terjadi. Setelah para penjaga itu berhasil membantai orang-orang di sana, kita diperlihatkan ternyata sebelum Qingyi pergi ke restoran itu, di kediamannya dia memanggil boneka immortal miliknya, yaitu si Lan Feng, dan memberikannya batu esensi roh tingkat tinggi. Dia juga memberikan teknik transformasi kepada Lan Feng dan berubah menjadi Liu Xing. Jadi sebenarnya itu bukan Qingyi yang asli guys. Tapi Lan Feng yang diberikan teknik transformasi pun berubah menjadi Liu Xing. Pinter juga ini Qingyi ya. Singkatnya, si Qingyi itu main aman, dia bersembunyi di tempat lain, sementara yang ini adalah palsu. Kita beralih kepada para penjaga gedung yang ingin membantai seseorang lagi, tapi si Lan Feng tiba-tiba langsung maju, mengorbankan dirinya menahan serangan itu guys. Yang dimana itu membuat tubuh Lan Feng auto terluka. Sehingga Qingyi menggunakan air mata meteornya untuk mengobati lukanya Lan Feng. Dia juga bersyukur karena Lan Feng yang terkena serangan itu, karena kalau tidak, dia pasti bakal langsung meninggoy guys. Setelah itu, penjaga gedung pun bertanya-tanya kepada Qiang Li. Apakah dia juga ingin ikut menyinggung kaisar? Dia juga menganggap kalau Qiang Yan adalah kekasih barunya guys. Tentu mendengar itu Qiang Yan auto emosi dan mulai menantangnya, yang dimana membuat para penjaga gedung juga ikut emosi dan kembali menyerang. Tapi sang kakak tidak tinggal diam dan menahan serangan itu. Dia juga maju untuk melawan mereka guys. Sang penjaga gedung yang mulia itu segera meremehkannya karena di tingkat kultivasi Qiang Li sekarang, itu pastinya dia bakal kalah guys. Namun Qiang Li gak peduli dan langsung menyerang sehingga pertempuran pun terjadi.
Melihat itu, kedua penjaga gedung pun sekarang bekerja sama untuk melawan Qiangli, guys. Tentu Lan Feng tidak tinggal diam dan ikut membantunya juga. Kekuatan Lan Feng yang cukup kuat membuat para penjaga cukup penasaran nih siapakah identitas aslinya Lan Feng ini. Karena dia bisa menahan teknik pamungkasnya sebanyak 2 kali, guys. Sehingga pertempuran pun berlanjut. Qiangyan yang mulia itu tidak tinggal diam. Dia pun meminjamkan senjata artefak ilahinya kepada sang kakak. Di sini penjaga gedung itu pun terkejut karena dia tidak menyangka kalau Qiangli memiliki senjata artefak ilahi pemindah ruang, guys. Dia juga menjadi penasaran sebenarnya Qiangli ini siapanya Nenek Yinhu. Kayaknya Nenek Yinhua ini adalah pemilik senjata artefak ilahi gitu, guys. Tapi penjaga itu tidak takut dan mulai menyerang kembali. Yang dimana membuat Qiangli terkena serangannya, guys. Dikarenakan terluka, dia memutuskan untuk mundur. Di sisi lain, Lan Feng yang sedang berhadapan dengan penjaga gedung yang satu lagi. Sang penjaga gedung merasa sangat terpukau karena kecepatannya Lan Feng super duper cepat. Dia juga berhasil menghindari semua serangan miliknya, guys. Tapi hal itu tidak membuat penjaga gedung itu menyerah dan dia kembali menyerangnya lagi. Kali ini teknik dari penjaga pun cukup rumit nih, guys. Karena tekniknya ini menyerang dari 2 arah sekaligus, yaitu depan dan belakang. Namun tanpa disangka-sangka, teknik itu cuma tipuan, sehingga penjaga gedung itu berhasil mengenai Lan Feng. Tapi sayangnya, Qinya mengatakan kalau Lan Feng itu memiliki armor guntur hitam. Sehingga serangan tadi tidak langsung mengenainya, guys. Tanpa basa-basi melihat kesempatan itu, penjaga segera kembali mengeluarkan tekniknya dan mencoba menyerang lagi. Dengan susah payah, Lan Feng menahan serangan dari para penjaga gedung itu. Namun, dikarenakan Lan Feng yang sudah pernah melihat teknik itu sebelumnya, dia jadi berhasil menahannya, guys. Kalau kalian lupa, teknik ini dikeluarkan oleh si Koni juga, yaitu si iblis yang dibantai oleh Qin Yun sebelumnya, guys. Dia juga berhasil memecahkan teknik pamungkas milik penjaga gedung, yang dimana itu membuat mereka terkejut. Lan Feng mengatakan kalau aliran iblis itu menggunakan metode jahat yang sebenarnya sama saja. Tentu sang penjaga gedung pun langsung menduga kalau sebelumnya Lan Feng ini sudah bertemu sama Koni, guys. Bukan ketemu lagi, udah dibantai malah. Lan Feng hanya mengatakan kalau dia membantai Koni dengan alasan si Koni itu membantai orang tidak bersalah, guys. Tentu sang penjaga gedung auto murka dong. Dia mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat, sehingga pertempuran pun berlanjut. Wow, ini full bertarung banget ya, guys ya. Tapi masalahnya, guys, kalau pertarungan ini terus berlanjut, bisa-bisa Lan Feng kalah loh. Kok bisa, Min? Soalnya ini posisinya sang penjaga gedung itu sebenarnya jauh lebih kuat daripada Lan Feng. Di sisi lain, Qiangli juga masih bertarung melawan penjaga gedung yang satu lagi. Tetapi Qiangli dan Lan Feng tidak menyerang mereka, hanya bisa bertahan, menahan serangan dari sang penjaga gedung. Tapi melihat kedua pertempuran itu, si Qiangyan jadi bingung, guys. Karena dia nggak bisa buat apa-apa juga. Namun tidak lama dari itu, dia sepertinya mengingat sesuatu hal di mana dia menemukan sebuah cara untuk menjadi berguna dalam pertempuran itu. Setelah itu kita diperlihatkan kalau ada sebuah tempat di atas langit. Di sana juga terdapat seseorang yang sedang minum. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dan memanggilnya sebagai kakak Wumong. Dan ternyata
Jiang Yan ini datang ke tempat ini dan meminta bantuan sang kakak Wumong guys. Awalnya sih si Wumong nggak mau membantu ya, karena dia pikir si Jiang Yan saja nggak bisa menghadapinya, apalagi dia guys. Namun di sini Jiang Yan mengancam Wumong untuk melaporkannya kepada sang nenek kalau Wumong ini sudah membuli dirinya. Mainnya ngadu-ngadu nih si Jiang Yan nih. 杨，怕是也难有作为。若是你都搞不定的事儿， 我就告诉姥姥说你欺负我，无名哥哥你就帮帮我吧。 Tapi si Wumong tetap nggak terima dong. Posisinya Jiang Li yang memprovokasi para penjaga gedung. Dia juga memegang senjata artefak ilahi. Jadi pastinya penjaga gedung nggak bakal biarin dia kabur guys. Dia juga berkata kedua penjaga gedung yang bernama Sui Yileng dan Ji Pai itu memiliki dukungan dari kedua kaisar, yaitu Kaisar Iblis Sui dan Kaisar Yu. Sehingga kalau dia bergerak itu sama saja akan menyinggung kedua kaisar besar yang kekuatannya itu luar biasa kuat guys. Wadidaw, bener juga sih. Jadi makin rumit masalahnya ya. Jiang Yan auto emosi mendengarnya dan segera pergi dari sana. Tapi dia juga mengatakan kalau ada seseorang yang memiliki hubungan dengan spektrum binatang di sana guys. Jadi kalau spektrum binatang itu sampai jatuh ke tangan Kaisar Yu atau Kaisar Iblis Sui, maka bakal menjadi bencana yang bakal merepotkan mereka juga nanti. Tentu mendengar itu si Wumong auto terkejut. Dia mulai penasaran apa yang sebenarnya udah terjadi ya. Jiang Yan mengatakan kalau dia juga mengetahui hal itu dari sang nenek. Dia mengatakan kalau kakaknya Jiang Li bisa saja sebenarnya kabur dari sana. Tapi orang ini telah terpojok dan nggak bisa kabur guys. Yang dimaksud adalah si Qin Yu. 另一个人倒是与万寿谱有，要是落入雨皇和血魔地里，姥姥也只是曾经提起过。 Tapi Mimin jadi penasaran sama nenek Inhua nih guys. Kira-kira dia siapa ya? Kok bisa mengenali Qin Yu coba? Mendengar itu Wumong pun langsung mengambil senjatanya. Waduh, sepertinya Wumong ini cukup kuat nih. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa melawan kedua penjaga gedung itu sekaligus? Hihihi, kita lihat saja nanti. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan si Lan Feng dan salah satu penjaga gedung yang masih bertarung guys. Ini bertarung nggak selesai-selesai bisa 1 abad kali. Hai. Tapi saat Lan Feng mulai terpojok dan diserang oleh penjaga itu, tiba-tiba Wumong pun muncul, meneteskan air minumannya ke arah Lan Feng. Yang dimana itu membuat serangan dari sang penjaga gedung auto ketahan guys. Waduh, Wumong ini kuat nih pastinya nih. Si penjaga gedung aja auto bengong melihatnya guys. Hihihi. Tapi tunggu dulu dong, masih ada spoiler buat part berikutnya. Jadi guys, buat episode 5 nanti season 5 Sing Champion Stellar Transformation, kita bakal melihat nih si Wumong yang bakal bertarung sengit melawan kedua penjaga gedung sekaligus. Waduh, 1 melawan 2. Ada juga nantinya kita bakal diperlihatkan si Qin Yu akan bertemu dengan orang-orang baru lagi nih guys. Di satu sisi Qin Yu berhasil meningkatkan kekuatannya dan pada akhirnya dia berhasil bertemu dengan Li Er guys. Wadidaw, bakal seru banget nih buat episode kelima nih, hayo. Kira-kira dia bakal bertemu dengan orang-orang sekuat apa lagi ya? Penasaran kan dengan kelanjutannya? So, ada lagi nanti untuk part 5-nya di minggu depan lagi ya guys. Eits, nggak minggu depan dong, minggu ini. Tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini.